Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dila atas perkenalannya. Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Oke, aku coba share screen dulu ya. Baik, sudah terlihat ya Mbak Dila? Sudah Bu. Jelas. Ya. Baik, ini topik yang berat ya kalau kita ngomongin blockchain itu. Selalu semua orang itu kalau udah selesai webinar gitu ya, kalau misalnya saya kebetulan jadi speaker, kadang-kadang saya suka ngajak teman gitu, ayo ikutan gitu. Terus selalu ujung-ujungnya tetap nggak ngerti. Jadi kayaknya udah pasrah ya. Oke, tapi mudah-mudahan sore hari ini kita nggak terlalu banyak kayak bahas tentang jadi mudah-mudahan responsnya lebih baik nih dari biasanya. Oke, jadi kita mulai dengan era masa-masa internet ya. Jadi internet itu bisa kita bagi jadi 3 zaman gitu ya. Yang pertama web 1 ya, web 1 gitu, di mana kita itu hanya bisa membaca ya. Membaca ini biasanya tuh bentuknya masih istilahnya open protocol ya, jadi bentuknya HTML gitu ya, kita berinteraksi gitu. Dan ini para pengguna builders ya yang membuat website gitu, mereka masih menggunakan server sendiri gitu ya. Jadi belum ada share server kayak kita sekarang, cloud dan sebagainya ya. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan web 2 di mana sudah mulai ada konten yang istilahnya user generated content ya. Jadi contohnya Flickr gitu ya, misalnya kalau ada yang menggunakan aplikasi untuk foto-foto itu zaman dulu gitu ya. Nah, sekarang Web2 ini sampai sekarang terus berkembang gitu ya. Akan tetapi salah satunya yang disebut-sebut sebagai tech giant gitu ya, sampai sekarang itu masih tetap itu aja ya. Jadi kita akan dikenal dengan GAFA ya. Jadi Google, Apple, kemudian Facebook dan Amazon. Mungkin sekarang Facebooknya udah diganti ya jadi Meta gitu. Nah, kita sebagai pengguna awal-awalnya seperti ditawar-tawarin, ayo kamu ikut gitu ya, ini gratis, kamu dapat ini, dapat itu gitu ya. Memang seneng sih ya gitu kan, menggunakan internet gratis di mana-mana gitu. Atau kalaupun bukan gratis seperti di Amazon, tapi kita banyak sekali mendapat informasi dan kita bisa menulis rating dan sebagainya, kita bisa berpartisipasi. Akan tetapi mereka akhirnya menjadi centralized service ya. Kita seperti seakan-akan 4 company itu menguasai dunia internet, yang lain numpang aja gitu ya. Kita cuma bisa menggunakan, dan kalaupun misalnya kita membuat sebuah inovasi misalnya atau membuat aplikasi, contohnya misalnya di mobile gitu ya, kita tetap harus permisi gitu dengan salah satu dari 4 company itu. Nah, untungnya sekarang ada namanya Web3 ya. Jadi Web3 ini adalah kesempatan buat kita sebenarnya, di mana kita bisa menggunakan internet dan tidak hanya membaca dan menulis, kita juga bisa memiliki. Nah, ini yang aneh gitu ya. Kok bisa memiliki? Apanya yang kita miliki? Nah, yang kita miliki adalah bytes ya. Kalau di internet itu kan dibagi dengan istilahnya bytes gitu ya, memorinya, dan yang kita miliki di sini adalah digital asset ya. Jadi sebagai contohnya mungkin teman-teman tahu ya, sekarang ada penjualan gambar di internet menggunakan namanya NFT. Sebenarnya itu sama aja. Nah, NFT ini adalah kepemilikannya ya. Jadi kita bisa memiliki sebagian dari internet itu gitu. Dan kalau yang di Web 2 kan yang punya internet ini tadi ya 4 company besar itu. Nah, kalau di Web 3 kita sudah benar-benar bisa memiliki sendiri. Nah, siapa sih yang berjasa di belakang itu ya? Ada seorang bernama Gabe Wood. Ya, dia adalah founder dari Ethereum. Ya mungkin saya nggak percaya Ethereum itu apa, tapi adalah salah satu jenis blockchain, dan
Gavin Wood ini juga yang membuat Solidity. Jadi Solidity adalah programming language ya. Jadi bahasa pemrograman di mana kita bisa membuat fungsi-fungsi di dalam blockchain. Nah, bayangin ya, udah bikin Ethereum, kemudian dia bikin juga programming language-nya ya. Dan beliau adalah Web3 Foundation founder. Jadi di mana dia sangat-sangat percaya ya bahwa Web3 ini adalah sebuah kesempatan bagi semua programmer gitu ya, bagi semua industri untuk menggunakan internet gitu ya, untuk memiliki sebagian dari memiliki data-data yang disimpan di internet, dan itu memang jadi miliknya dia dan tidak bisa diakses oleh orang lain gitu ya, kalau nggak dikasih akses. Nah, jadi beliau juga terakhir membuat Polkadot, sebuah blockchain yang bisa create another blockchain. Jadi pokoknya hebat banget deh ya. Dan di sini kita bisa lihat ya perbandingan antara Web 2 dengan Web 3. Web 2 itu modelnya client server ya. Jadi anggaplah kalau kita misalnya menggunakan Google Drive gitu ya. Nah, kan file kita itu disimpan di servernya Google ya gitu. Sementara kalau kita menggunakan Web3 di sini kita langsung peer to peer. Jadi seperti contohnya ketika ada yang menjual NFT di sebuah marketplace, NFT-nya sendiri itu disimpannya di blockchain ya. Jadi bukan di servernya OpenSea misalnya sebagai pasarnya NFT ya, tapi dia disimpan di blockchain. Dan yang kepemilikannya, siapa yang milikin itu? Yang memiliki adalah yang pertama adalah creator-nya, kedua adalah owner yang membeli gitu kan. Dan nanti selanjutnya bisa dibeli lagi misalnya oleh owner lain sehingga ownernya berpindah. Dan memang betul-betul yang punya kunci ke bagian dari internet atau digital asset itu adalah ownernya ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi blockchain makes Web3 possible ya. Jadi apa yang dilakukan oleh blockchain? Jadi blockchain itu membuat sebuah platform ya, yang menurut Gavin Wood nih, di mana platform itu menawarkan less trust, more truth ya. Jadi ini sebenarnya powerful sekali ya. Less trust itu seperti ini. Kalau dulu kita misalnya mau bertransaksi, kita transaksinya hanya berani sama orang yang kita percaya ya. Jadi dalam hal ini misalnya ya tadi server-server perusahaan-perusahaan besar, atau kalau di Indonesia gitu ya misalnya ya perusahaan-perusahaan yang punya e-commerce besar gitu. Sementara kalau misalnya yang kecil-kecil kita kan juga ragu ya, ini benar nggak sih? Nanti jangan-jangan orangnya pergi lagi gitu kan ya, tokonya tutup gitu di internet. Secara kita kan nggak ketemu langsung gitu ya dengan pemilik toko. Nah, more truth artinya kita di blockchain atau di Web3 ini kita bisa dipastikan lebih bisa menemukan kebenaran gitu. Kenapa? Karena data yang kita simpan di sana itu nanti kita lihat gitu ya, ada sebuah proses-proses yang terjadi di belakangnya gitu. Oke, next ya. Nah, kita agak cepat ya ini sedikit teori aja sebelum kita nanti ke contoh-contoh gitu. Nah, di dalam blockchain itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah distribution, kemudian encryption, immutability, tokenization, dan decentralization ya. Aduh, ini banyak banget ininya ya. New terms mungkin ya gitu. Nah, oke, kita mulai dengan yang pertama deh ya. Distribution. Nah, mungkin dalam bentuk pertanyaan nih ya, sambil teman-teman ikut membaca gitu ya. Distribution is where participants of the network. Jadi distribution di sini adalah jaringan gitu kan, jaringan dari peserta yang apa nih? Yang pertama adalah bisa melihat datanya sendiri, tapi nggak bisa melihat data orang lain ya. Itu A nih. B-nya peserta-peserta dari jaringan ini berada di lokasi yang secara fisik ya
berjauhan gitu. Walaupun mereka di dalam satu jaringan. Yang ketiga, acting as a full node, ya. Jadi, wah ini panjang banget deh, ya. Tapi intinya, jawabannya yang mana? Yang B, ya. Jadi gampang aja. Jadi salah satu komponen dari blockchain adalah jaringan, ya, yang terdistribusi. Jadi pemegang servernya itu berjauhan, ya. Jadi ini sebenarnya kita agak kembali ke web 1 nih, ya. Dulu di web 1 kan misalnya sekolahan mereka punya jaringan sendiri, ya, punya server sendiri, jadi nggak tersambung dengan network yang lain. Nah, ketika di web 2 itu sudah mulai sebenarnya tersambung, ya, jaringan-jaringannya, akan tetapi lama-lama itu jadi dimiliki oleh satu perusahaan besar gitu, ya. Nah, ini adalah komponen yang pertama. Nah, yang kedua, encryption, ya. Jadi on a blockchain, encryption is used pertama using a symmetric key to keep data secure and private, atau to keep data secure and semi anonymous atau pseudonymous, ya. Jadi kalau pseudonymous ini sedikit menerangkan gitu, ya, seperti halnya apa namanya, ketika kita mencatatkan gitu, ya, mencatatkan misalnya identitas dari member-member gitu, ya. Nah, tapi kita tahu sebenarnya member ini nama benernya siapa gitu. Jadi kita cuma punya ID aja, member ID 1, 2, 3 gitu. Nah, ketika misal member 1 mau chat gitu, ya, dengan member 2 misalnya di WhatsApp gitu. Nah, kita tidak menanyakan misalnya yang satu kamu tinggal di mana, nama realnya siapa gitu, tapi kan kita tetap bisa ada identity-nya. Misalnya kalau di WhatsApp identity-nya nomor telepon gitu, ya. Nah, encryption dalam hal ini membantu data itu secure dan pseudonymous, ya. Jadi tetap apa namanya, bisa kita track siapa sebenarnya owner dari sebuah data. Tapi kita nggak bisa tahu sebenarnya tanpa, kecuali ya memang dibuka ya oleh orangnya. Sebenarnya kita hanya tahu oh ini nomor ID berapa gitu yang punya data tersebut. Yang ketiga, immutability. Jadi immutability assures pertama bahwa data yang disimpan itu adalah data yang benar. Kedua, data yang disimpan tidak bisa dirubah. Ketiga, data yang disimpan itu bisa diakses secara cepat, ya. Nah, jawabannya adalah B, ya, bahwa data yang disimpan itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, tadi katanya more truth, kok bukan yang A gitu, ya, yang bahwa datanya itu benar. Nah, more truth ini didapatkan dengan cara akan apa namanya, terjadi ketika misalnya data mau ditulis itu biasanya terjadi apa namanya, konsensus, ya. Jadi kayak oke, kita misalnya ini transaksi dari A ke B, maka akan ada validasi bahwa memang transaksi ini valid gitu, ya. Jadi di dalam blockchain itu akan terjadi verifikasi seperti itu. Jadi data istilahnya immutable ketika data sudah ditulis di blockchain, ya, dan data itu sudah dimiliki oleh seseorang, maka nggak bisa dirubah lagi, ya, walaupun itu salah gitu. Jadi tetap aja bisa jadi terjadi data yang salah, akan tetapi karena tadi ya, dijaga atau dikelola oleh banyak pihak, ya, decentralized, maka more truth akan terjadi. Gitu. Nah, yang keempat, tokenization. Nah, ini token, ya. Jadi kalau tadi saya kasih contoh soal NFT, NFT adalah salah satu jenis token, gitu, ya. Nah, tokenisasi di sini adalah elemen yang sangat-sangat penting di dalam blockchain. Karena apa? Karena dia adalah sebenarnya reward mechanism, ya. Jadi kalau tadi kan istilahnya less trust, ya. Less trust itu artinya apa? Sebenarnya di dalam jaringan itu nggak saling mengenal gitu. Nah, tapi kok mereka mau bekerja sama-sama gitu, ya. Artinya menjadi bagian dari sebuah jaringan. Ya caranya adalah dengan tokenisasi ini. Mereka memang diberi
reward, diberi insentif gitu. Untuk apa? Untuk menjaga jaringan, untuk memvalidasi dan sebagainya gitu ya. Jadi tokenisasi ini sangat-sangat penting. Nah, sekarang ini memang tokenisasi ini jadi yang kita kenal dengan kripto gitu ya. Nanti mungkin setelah ini kita bahas sedikit tentang kripto. Oke, dan terakhir yang kelima, komponen decentralization. When would you need decentralization? Ya, pertama to have direct communications ya. Jadi seperti kalau kita menggunakan WhatsApp tapi nggak ada WhatsApp-nya gitu ya kan, nggak ada server WhatsApp-nya, jadi kita langsung aja ke setiap orang punya seperti seakan-akan punya punya ruangan di dalam WhatsApp gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk redundancy, to avoid a single point of failure ya. Dan yang terakhir adalah when you need to remove a governance by a central authority. Nah, when you need to remove a governance by central authority ini sebenarnya maksudnya bukan jadi ini ya, jadi artinya menentang pemerintah gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi kembali lagi ke cerita yang pertama tadi bahwa Web 2 ini saat ini dikuasai oleh beberapa institusi besar saja gitu ya. Sementara institusi besar ini pun agak bisa menyetir governance ya gitu, atau government bahkan gitu ya. Mungkin teman-teman tahu di beberapa film juga ya diceritakan gitu bagaimana misalnya perusahaan besar itu kemudian menjadi influencer gitu ya. Kamu bisa menginfluence seseorang gitu karena kamu punya banyak orang. Kamu tahu apa yang gitu atau yang dilakukan oleh orang, karena ya semua orang pakai internet mesti lewat sana gitu ya. Seperti kalau kita lewat browser gitu, kita akan klik browser, klik hasil search kan akan langsung di track gitu ya. Artinya kita buka sebuah browser, artinya kita punya interest di sana gitu. Atau kita buka misalnya let's say Facebook atau Instagram ya yang juga owned by Facebook, kita akan kemudian selanjutnya akan terima informasi-informasi yang berhubungan dengan apa yang kita sering cari sebelumnya gitu ya. Jadi intinya di blockchain ini, di blockchain ekosistem atau penggunaan blockchain saat ini ada 3 fase ya. Jadi yang pertama fase sebelum ada blockchain ya, di sana hanya ada internet ya, tadi ya web 2 ya, web 2. Nah, kemudian dengan adanya blockchain ya, maka ada 3 komponen yaitu distribusi ya, kemudian enkripsi dan immutability. Ini yang dipakai untuk blockchain inspired. Nah, kemudian ditambah lagi dengan 2 komponen tambahannya yang yaitu di decentralized ya dan tokenization gitu. Nah, di fase yang ketiga enhanced blockchain, di sana ditambahkan advanced technology seperti IoT, AI dan big data gitu. Nah, kita sampai nih ke aplikasi dari blockchain ya. Nah, Oke. Di sini adalah fase 1 yaitu blockchain inspired solutions. Nah, setelah saya akan ada pembicara Mbak Bedi ya, yang saat ini sudah mulai menggunakan blockchain dan ini masuk di fase 1 ya, karena apa? Karena belum pakai token gitu ya. Terus juga belum decentralized karena yang yang membuat atau ya istilahnya membuat blockchain-nya ini gitu atau mengimplementasikan blockchain adalah koperasi adalah perusahaan baby ya, kecil gitu kan. Kemudian yang menggunakan juga Mbak Baby dengan cabang-cabang tempat prosesor kopinya gitu ya. Nah, tapi kenapa Mbak Baby tertarik untuk menggunakan blockchain di sini? Nah, ini karena pastinya akan ada
peluang gitu ya, peluang untuk meningkatkan bisnisnya gitu. Jadi blockchain memberikan beberapa peluang-peluang, misalnya contohnya bisa lebih efisien ya dalam menyampaikan tadi truth ya. Jadi misalnya data yang disimpan itu bisa dilihat, disimpan di blockchain, bisa dilihat nantinya oleh misalnya buyernya gitu ya, sehingga bisa di trace gitu istilahnya, traceability atau ketertelusuran ya dari kopinya gitu, itu nanti akan ada di blockchain. Nah, karena blockchain ini dikelola oleh komunitasnya Mbak Baby ya, maka sebagai buyer itu bisa lebih percaya gitu kan. Karena nggak cuma Mbak Baby sendiri nih, artinya nggak cuma servernya kopi kecil aja yang diakses gitu, tapi data yang ada di blockchain. Dan ketika data sudah ditulis di sana, immutability ya, datanya itu tidak bisa dirubah lagi gitu. Nah, kalau di Indonesia apa sih yang sudah masuk ke phase 1 ini ya? Mungkin saya nggak ngomongin bisnis ya, tapi lebih dari sisi pemerintah deh yang lebih menarik ya. Mungkin ternyata pemerintah kita sudah menggunakan phase 1 dari ini, kita dari phase 1 blockchain ini. Jadi saya 2019 ya atau 2020 gitu di TradeLens namanya ya. Nah, itu adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Bea Cukai ya. Jadi Bea Cukai itu kan mengelola pelabuhan ya, Bea Cukai Pelabuhan itu mengelola banyak sekali barang-barang impor dan ekspor gitu ya. Nah, sementara di sana kan banyak dokumennya gitu. Jadi misalnya kalau barang datang itu kan dokumennya banyak sekali, ada dokumen mungkin impor ekspornya, ada dokumen pendukung finansial dan sebagainya. Nah, data-data dokumen ini kalau sekarang kan harus nunggu dulu ya, istilahnya nunggu dulu si kapalnya nyampe gitu ya, baru tuh barangnya atau dokumennya diperiksa bersama dengan barangnya. Nah, dengan adanya sistem dari TradeLens ya, dengan menggunakan blockchain dan konsorsium, jadi beberapa pelabuhan-pelabuhan dengan bea cukainya itu mereka bisa mengakses dokumen tanpa harus menunggu dulu gitu ya, tanpa menunggu kapalnya nyampe gitu. Dan nanti next destination juga udah bisa lihat gitu dokumen-dokumennya. Jadi sebenarnya sangat-sangat efisien gitu ya. Jadi pemerintah kita nggak kalah gitu ya. Dan di phase ini juga ya kita mengenal BPN ya. BPN itu Badan Pertanahan. Mereka itu sudah mulai melihat sertifikasi tanah gitu disimpannya bukan di sentral filenya mereka gitu ya, tetapi disimpan di blockchain gitu, sehingga ketika misalnya kita sebagai owner dari sebuah lokasi tanah gitu ya, sebuah tanah, maka kita bisa mengakses file sertifikat kita itu ke satu sumber ya yang sama seperti yang di mana ketika tadi ditulis oleh BPN ya. Jadi BPN itu nyimpannya di mana gitu. Jadi istilahnya tadi digital asetnya ya. Jadi digital asetnya yang di-create oleh BPN untuk mencatat sertifikat tanah ya. Ketika saya misalnya punya tanah, saya bisa lihat, dan yang saya lihat tuh persis bytes yang itu juga gitu ya. Jadi bisa dibayangkan beda ya sama kalau kita misalnya datanya itu ditaruh di server ya. Biasanya kalau datanya ditaruh server itu kemungkinannya yang kita baca itu adalah kopi dari filenya ya. Jadi ketika kita misalnya mau lihat data kita mungkin dikirimkan dalam bentuk email gitu ya. Bentuknya tuh file sama sih ya, misalnya sama-sama PDF, tapi kan udah kopian gitu. Jadi kita udah mulai benar nggak ini sama gitu ya. Nah, apalagi kalau nanti ada pihak lain yang misalnya calon pembeli gitu mau lihat. Nah, berarti kan dikirim lagi gitu filenya. Jadi sudah bukan melihat data yang sama gitu ya. Jadi dalam hal ini kita perlu acungkan jempol nih ya untuk pemerintah kita yang sudah mulai melihat
apa namanya penggunaan dari blockchain ini. Gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang fase keduanya, ya. Di fase kedua ini kita disebut adalah blockchain complete solutions. Oh, oke, jadi lupa menyebutkan fase-fase ini bisa teman-teman lihat ya di buku namanya The Real Business of Blockchain keluaran dari Gartner gitu. Oke, di fase 2 ini blockchain-nya sudah komplit nih. Jadi tidak hanya dia komponen yang 3 pertama, distribution, encryption, dan immutability, tapi sudah juga masuk tokenization dan decentralization. Ya, kalau kita kembali nih ke ceritanya kopi kecil, ya, gimana nih kalau misalnya kopi kecil implementasi blockchain yang sekarang di kopi kecil dikembangkan lagi jadi phase 2 gitu. Nah, tadi kan di awal misalnya kopi itu hanya dicatat gitu ya ketertelusurannya. Jadi misalnya dari originnya dari mana kopinya gitu. Nah, di fase ini sudah bisa ditambahkan token ya. Token di sini token di sini bisa kita pakai misalnya untuk keperluan penjaminan misalnya ya. Jadi ketika nantinya member ya anggota dari atau petani yang menjadi supplier dari kopi kecil itu bisa dicatat dengan token gitu ya sebagai token misalnya produktivitas gitu. Jadi misalnya produksinya berapa gitu, kemudian mungkin secara tinggal di mana gitu ya, data-data itu ada. Nah, mungkin token penjaminan ini nanti bisa dipakai untuk misalnya peminjaman KUR gitu ya ke bank lain ya, bank maksudnya ke bank yang bekerja sama dengan kopi kecil gitu ya. Jadi tidak hanya dipakai oleh kopi kecil saja gitu, tapi datanya ini sudah bisa dilihat oleh pihak lain ya, dalam hal ini misalnya bank gitu, pihak bank yang bekerja sama untuk memberikan financing gitu. Nah, kalau kita kembali ke pemerintah ya, gimana nih tadi kasusnya BPN misalnya ya kan. Nah, di kasusnya BPN ini kita bisa bayangkan gitu kalau misalnya tadi sertifikat tanah tadi ya itu ternyata bisa dijadikan token ya, token NFT jadi yang ada kepemilikannya gitu kan. Kemudian token ini dijaminkan ya dalam tanda kutip dijaminkan untuk dibuatkan token-token yang bisa dijual gitu ya. Jadi contohnya misalnya di lahan saya bangun apartemen gitu kan ya, amin ya. Nah, bangun apartemen, nah saya pingin menjual saham dari apartemen ini sebagai bisnis gitu ya. Saya pengen cari orang-orang yang mau invest di apartemen itu. Bukan apartemennya yang dijual ya gitu, tapi bisnisnya nih yang dijual. Nah, itu bisa kita menggunakan istilahnya co-ownership gitu ya. Jadi token co-ownership. Jadi nanti ketika token ini dijual harus menggunakan atau harus divalidasi dulu apakah saya punya sertifikat tanahnya dalam bentuk NFT ya. Kemudian sertifikat itu dijaminkan di BPN dan kemudian BPN mengeluarkan token gitu untuk saya nanti bisa jual saham saham apartemennya. Dan sebagai pembeli saham tentunya dia lebih percaya ya karena ini dijualnya diverifikasi atau divalidasi oleh BPN. Jadi lebih aman gitu ya. Nah, kita sekarang lihat kasus yang ketiga ya. Ketiga ini sudah ada AI, IoT dan big data ya. Jadi tidak hanya blockchain saja tapi ini sudah menjadi blockchain ekosistem ya. Jadi 5 komponen tadi blockchain ditambah dengan advanced technology ya. Di sini sebagai contohnya apa ya kira-kira? Kalau misalnya di kopi kecil nih gitu ya tadi, nah ternyata tidak hanya jadi misalnya kopi kecil nanti punya sebuah misalnya koperasi gitu ya. Nah
ternyata ada koperasi-koperasi lain yang juga bergabung ya di dalam platform blockchain ini, dan kemudian misalnya setiap koperasi itu kan kalau di total punya berapa member gitu, berapa petani. Nah itu kan misalnya nanti jumlah lahannya itu misalnya ada berapa ratus atau berapa puluh ribu hektar gitu ya. Nah bayangkan kalau nanti dengan misalnya dengan IoT atau dengan big data ya, data ini bisa dikonversi menjadi karbon kredit gitu misalnya ya, menjadi karbon kredit, dan karbon kredit itu dijual gitu ke perusahaan yang sekarang kan teman-teman tahu ya, jadi Indonesia sedang dengan G20 gitu kan sedang juga gencar mempromosikan gitu ya zero emisi gitu ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang misalnya perusahaan punya punya industri atau punya pabrik gitu ya, bisa kemudian membeli karbon kredit yang dihasilkan oleh si tanaman-tanaman kopi yang tadi ada di dalam lahan sejumlah koperasi yang bekerja sama di dalam platform ini gitu ya. Jadi udah kebayang ya. Jadi ada phase 1, phase 2 dan phase 3. Nah, jadi kalau ketika kita melihat sebuah teknologi gitu ya, terutama di blockchain, memang blockchain itu belum seperti Web2 sekarang ya, di mana kalau misalnya orang buat e-commerce dan sebagainya itu kan udah fix gitu ya, teknologi yang digunakan apa gitu, udah jelas gitu, akan ada server, akan ada database dan sebagainya. Tapi kalau blockchain ini ya memang masih sangat berkembang gitu kan. Tadi Web3 itu baru available setelah 2020 ke atas gitu ya, sebagai aplikasi yang lengkap yang kita pelajarin ini. Nah, jadi ya maaf nih Mbak Tanti. Ya. Mudah-mudahan 3 menit lagi cukup ya Mbak. Ya, ini my last slide ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tanti. Ya, jadi untuk key takeaways-nya ya, jadi kita tadi lihat ada zaman-zaman dalam internet, Web 1, Web 2, Web 3. Kita sekarang sedang berada di Web 3. Tentunya Web 2 juga ada, tapi Web 2 tadi kan sentralisasi. Nah, sementara punya harapan di Web 3 gitu ya untuk ikut bergabung, untuk ikut jadi pemain, baik kita sebagai pengguna maupun kita sebagai developernya gitu. Nah, Kevin Wood yang sudah saya nyebutnya Web3 Marvel ya, dia superhero buat kita gitu, karena dia udah buatin banyak sekali hal-hal yang bagus dan itu semua free ya, semua open source gitu ya. Jadi tersedia di internet. Jadi tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah mempelajari gitu ya, mempelajari. Kemudian kalau sebagai industri, misalnya sebagai kayak saya gitu ya, ya kita melihat kira-kira bisa dipakai untuk apa di bisnis saya gitu. Jadi kita harus terbuka ya, harus open minded gitu. Karena biar gimana Web3 is coming ya. Seperti itu. Dan tadi kita lihat fase-fase dalam blockchain itu memang terus berkembang ya, dan saat ini kita baru mulai gitu dengan Web3 ini. Jadi belum ketinggalan kalau kita mau mulai, tapi jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa sehingga akhirnya kita jadi memang ketinggalan gitu. Seperti itu Mbak Dila, kira-kira share dari saya.